Tunggu. Ya, sudah. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita bisa bahas lanjutan dari kitab Al-Ajurrumiyah dengan bantuan kitab Bagan yang ditulis berikut ini oleh Al-Ustadz Fida Hafizahullah terhadap kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah lil Imam Al-Allamah Ibnu Ajurrum rahimahullah. Pelajaran ke-11 kita masuk pada al-fa'il, yang mana ini adalah salah satu dari al-marfu'at. Al-marfu'at, kata yang dirofa'kan ada 7. Yang pertama yaitu al-fa'il. Kita mulai dilatih untuk mendeteksi nanti jabatan-jabatan kata tersebut. Yang diketahui dia itu nanti rofa', nasab, jar, atau jazm. Babul fa'ili, al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fi'luhu dia, bukan fi'lahu, dikoreksi. Al-fa'il adalah isim. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa definisi itu kumpulan dari syarat. Definisi itu kan kumpulan dari syarat. Berarti syarat-syarat suatu kata disebut sebagai fa'il. Pertama apa? Yaitu harus isim syaratnya. Al-ism. Syarat kedua harus marfu'. Harus dalam kondisi rafa'. Berarti kalau ada fi'il bukan fa'il. Haraf bukan fa'il. Harus isim, harus kata benda. Gitu ya. Kalau mansub, nasab enggak masuk fa'il. Majrur enggak masuk fa'il. Majzum enggak masuk fa'il. Jelas ya? Jadi fa'il harus marfu' di sini. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, ciri yang ketiga, syarat yang ketiga, maaf. Yang disebutkan al-madhkur, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini yang kemarin kita singgung bahwa urutannya seperti berikut, yang biasanya kita SPO di sini jadi PSO. P dulu, baru S, baru O gitu ya. Subjek itu datang setelah fiilnya. Ini yang dimaksud perkataan pengarang al-madhkuru qablahu fi'luhu. Disebutkan sebelumnya fiilnya. Jadi dalam susunan bahasa Arab itu fiilnya dulu baru fa'il. Kata kerjanya dulu baru subjek pelakunya. Wa huwa ala qismaini. Fa'il ini ada 2 jenis. Zahirin wa mudmarin. Ada yang zahir terlihat, ada yang mudmar tidak terlihat, maksudnya dhamir. Yang dimaksud dengan mudmar adalah dhamir, yaitu kata ganti. Yang dimaksud dengan zahir semua kata benda selain
dhamir. Jelas? Semua kata benda selain dhamir pasti zahir. Zahir artinya lahir, luar, tampak luar. Zahir, kelihatan. Kita lihat fadh-dhahiru nahwu qaulika qama zaidun wa yaqumu zaidun. Fa'il yang isim zahir, ini isim zahir, seperti perkataanmu qama, apa qama? Berdiri. Qama, qad qamatis shalah. Qama artinya berdiri. Fi'il madhi. Setelahnya ada zaidun. Fi'ilnya dulu baru fa'il. Mana fi'ilnya? Qama, fi'il. Zaidun sebagai apa tadi? Fa'il. Qama zaidun. Ini namanya isim zahir, kelihatan, bisa Anda baca, dan juga bukan dia itu dhamir. Pokoknya zahir itu lawannya dhamir ya. Zahir itu lawannya dhamir. Wa yaqumu zaidun, berarti yang mana fa'ilnya? Sama juga yaitu zaidun juga. Wa qama zaidani wa yaqumu zaidani. Kali ini fa'ilnya berbentuk apa ini? Mufrad, mutsanna atau jama'? Mutsanna. Yang mana mutsanna? Az-zaidani sebagai pelaku, wa yaqumu zaidani juga sebagai pelaku. Apa Ustadz artinya az-zaidani? Dua orang bernama Zaid. Ketika dia ada dua nama Zaid, maka ketika dijadikan mutsanna kasih tambahan alif lam sebelumnya. Az-zaidani. Ada tambahan alif lam itu ya. Padahal nama yang satu enggak pakai alif lam. Zaidun. Wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna. Kali ini fa'ilnya berubah apa ini? Jama' mudzakkar salim. Berarti ada 3 atau lebih orang namanya Zaid gitu ya. Ya kalau antum di sini yang namanya Muhammad misal ada 5. Nah, berarti nanti di jamak mudzakkar salim bisa. Terus kita lanjut. Wa qamar rijalu wa yaqumur rijalu. Apa arti rijal? Jamak dari kata rajul, laki-laki dewasa. Rijal, para laki-laki dewasa. Rijal. Jenisnya apa ini? Mufrad, mutsanna atau jamak? Jamak. Jamaknya jenis apa? Taksir, tidak pakai rumus. Wa qamat Hindu. Kenapa kok Hindu enggak pakai tanwin? Nama perempuan. Wa taqumu Hindu. Wa qamatil hindani. Wa taqumul hindani. Wa qamatil hindatu. Wa taqumul hindatu. Ini Hindu. Hindu di sini terlihat ya. Hindu di situ adalah satu perempuan. Al-Hindani 2 orang namanya Hind. Al-Hindat 3 orang atau lebih namanya Hindun juga. Ya Hindun biasa juga disebut ya. Wa qamatil hunudu wa taqumul hunud. Juga sama di sini. Jamak yang lain bunyinya hunud. Bisa juga yang dimaksud dengan hunud adalah orang-orang India. Terkadang juga dipakai dia maknanya orang-orang India. Wa qama akhuka wa yaqumu akhuka. Fa'ilnya juga isim zahir juga akhuka. Masih ingat apa ini namanya? Di ilmu nahwu, akhuka al-asma al-khamsah. Wa qama ghulami wa taqumu ghulami. Apa ghulam? Arti dari ghulam? Anak laki-laki. Hadis Rasul, ya ghulam sammillaha wa kul biyaminik. Wahai anak laki-laki, ucapkanlah nama Allah dan makan dengan tangan kananmu. Adab dalam makan. Ghulami, anak laki-lakiku, wa yaqumu ghulami.
Bisa juga ghulam diartikan pembantuku. Enggak selalu anak laki-laki. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupai kata-kata tadi, intinya zahir. Ini nama jenisnya tadi kata zahir selain dhamir. Semua isim selain dhamir itu pasti artinya adalah zahir. Kok artinya? Namanya adalah zahir. Untuk kata hunud, tadi ada kata hunud bisa dijadikan jamak untuk kata hind, nama orang tadi hind, perempuan. Bisa juga jamak untuk kata hindi. Hindiyun artinya adalah orang India. Jelas ya? Kita lanjutkan berikutnya. Wal mudmaru, adapun dhamir ithna asyara, ada berapa ithna asyar? 12. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, contohnya maksudnya darabtu, yaitu kata tu di situ ya. Dari kata kerja doroba, apa doroba? Memukul. Dorabtu, aku memukul. Ini dhamir-dhamir ini dipelajari juga di ilmu shoraf. Nanti kita singgung sedikit ya. Berikutnya, di situ kita lanjutkan. Wa darabna, wa darabta, wa darabti, wa darabtuma, wa darabtum, wa darabtunna, wa daraba. Nah, daraba di sini dhamirnya tidak kelihatan. Nanti disinggung namanya dhamir mustatir, tersembunyi, yaitu dhamir apa? Huwa, dia laki-laki. Begitu juga pada kata darabat, dia juga tersembunyi, tapi dhamirnya hiya, dia perempuan. Tak sukun di situ bukan dhamir. Wa daraba, dhamirnya alif, 2 orang. Wa darabu, dhamirnya waw jamaah. Darabna, dhamirnya nun perempuan jamak, nun niswah. Nah, nanti kita singgung atau kita bahas masing-masing insyaallah. Yang penting sudah mengerti dulu maksud daripada penjelasan barusan. Definisinya tadi harus datang setelah kata kerja, lebih khusus yaitu kata kerja yang dia itu aktif. Kalau di Indonesia biasanya berawalan memukul, memakan, dan yang mirip dengan itu. Aqsamul fa'il, pembagian fa'il pelaku, ada yang zahir, yang tampak, ada yang mudmar, kata ganti. Tadi sudah kita jelaskan ya. Dhamir, kata ganti, sisanya zahir. Gampang? Sisanya zahir. Berarti dengan tahu dhamir, Anda tahu zahir. Contoh-contohnya tadi sudah kita sebutkan. Ya, contoh-contohnya sudah tadi kita sebutkan. Di sini saya lupa untuk mengecek hin. Hin itu seingat saya ada juga yang bacanya hindun, ditanwinkan. Ada juga yang bacanya hindun, ditanwinkan. Sambil saya cek ya. Iya. Ada yang bacanya hindun pakai tanwin seperti yang disebutkan di sini, pakai tanwin ya. Hindun. Kalau tadi yang dibaca oleh di sini Hindu. Qamat Hindu. Tidak pakai tanwin. Entah mungkin apakah ada 2 versi, harus saya cek lagi ya. Saya cek dulu, Hindun ini munsharif atau tidak munsharif. Di sini pengarang kitabnya yaitu Ustadz Fida, 1 kali pakai tanwin, 1 kali tidak pakai tanwin.
Saya lupa untuk ngecek dulu ya, harusnya saya cek dulu. Tapi kita lompati dulu. Setahu saya memang pakai tanwin biasanya. Seperti yang saya lihat di kamus barusan, pakai tanwin. Qamat Hindun. Saya khawatir ada versi lain yang dia itu tidak pakai tanwin. Baik, di sini barusan contoh-contohnya. Ada yang contoh 1 orang mufrad, ada contoh mutsanna 2 orang, ada yang jamak 3 atau lebih. Ya, dibagi yang di kanan laki-laki, yang di kiri perempuan. Kelihatan ya maksudnya ya dari contoh tadi. Begitu juga di bawahnya yang di atas fi'il madhi, yang di bawah fi'il mudhari'. Yaqumu, yaqumu, yaqumu fi'il mudhari'. Yang di atas qama, qama, qama fi'il madhi. Begitu juga di sini versi yang di kiri yaitu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal, maaf. Jamak tidak beraturan, jamak taksir, ar-rijal dan al-hunud. Ar-rijal dan al-hunud adalah jamak tidak beraturan, tidak punya rumus. Contoh-contohnya ini sudah kita lewati semua, alhamdulillah jelas, enggak ada yang membingungkan. Berikutnya yang paling penting masalah dhamir ini tadi. Huwa huma hum. Apakah sudah hafal huwa huma hum? Sudah? Insyaallah sudah hafal ya. Huwa huma hum ini yang menjadi inti dari materinya sekarang. Kenapa? Tadi saya dengar ada suara? Enggak ya? Baik, ini di tabel berikut ini semoga bisa menjelaskan maksud dari barusan tadi. Fa'ala fa'ala fa'alu huwa huma hum. Dia laki-laki 1, dia laki-laki 2, mereka laki-laki, kan gitu ya. Hiya huma hunna, dia perempuan 1, dia perempuan 2, mereka perempuan, kan gitu. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dikelompokkannya 3, 3, 3, 3, terakhir 2. Nggak tahu ini formasi sepak bola mana ya. 3, 3, 3, 3, lalu 2. Jadi cara bacanya huwa huma hum, stop. Hiya huma hunna, di stop lagi. 6 ini awalannya huruf ha semua, orang ketiga. 3 di atas laki-laki, 3 di bawah perempuan. Masing-masing berikan 1, 2, 3. 1, 2, 3 secara jumlah. Orang kedua depannya ente-ente itu ya. Karena saya bilang ente ini gitu. Anta antuma, antum kan ente depannya. Anta antuma antum. Kamu laki-laki 1, kamu laki-laki 2, kalian laki-laki. Anti antuma antunna, gitu juga. Jelas ya? Terakhir ana nahnu. Kalau ana dan nahnu universal, tidak diikat laki-laki ataukah perempuan, dua-duanya bisa. Ana dan nahnu. Tergambar sudah ya? Baik, Anda harus hafal dulu ini, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oh mantap, sudah hafal semua ternyata ya. Kita ubah sekarang pakai yang fa'ala, dibaca saja itu. Ini ilmu shorof nih dikit-dikit ya. Fa'ala fa'ala fa'alu, gampang ya. 1, 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Semua yang di ujung warna kuning itu yang membedakan siapa pelakunya. Masing-masing punya ciri-cirinya sendiri. Dan semua yang warna kuning itu saya tandai di layar, itu adalah dhamirnya. Kata ganti apabila menjadi apa tadi namanya judul kita? Fa'il. Kalau dhamir enggak jadi fa'il yang di kanan, huwa huma hum. Kalau jadi fa'il datang setelah fi'il, ingat ya. Definisi dari fa'il adalah yang datang setelah fi'il. Kalau datang setelah fi'il, ini namanya dhamir pelaku. Jenisnya dhamir, jabatannya pelaku, fa'il.
Oke, kecuali tak sukun ini bukan domir, dia hanya tanda. Khusus untuk fa'ala dan fa'alat, pelakunya tersembunyi, gak kelihatan. Mendelik, apa mendelik? Tersembunyi. Huwa. Mendelik beda ya? Mendelik gini. Delik, Pak. Di bahasa Indonesia kan. Nah, huwa, hiya, tersembunyi. Huwa dengan hiya gak kelihatan. Ini khusus untuk fa'ala dan fa'alat. Yang lain pasti pelakunya terlihat berupa domir. Jelas ya? Pokoknya nemu kata kerja seperti barusan ini. Fa'altum. Mana pelakunya? Tum. Ketemu kata kerja nanti. Kharajna. Mana kata kerjanya? Nah. Gampang ya, di doa-doa banyak ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Sering kayak gitu kan, antum baca di doa-doa isinya ya. Semua domir ini di doa-doa antum, di Al-Quran apalagi banyak. Amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Mana domirnya? Wawu jamaah sebagai domir. Masih ingat wawu jamaah ya? Fa'alu amanu. Kafaru itu pelakunya wawu jamaah. Kita kembali sekarang lanjut sebentar, itu bukan ya, bukan materinya. Mana tadi? Ini. Baik. Terlihat di halaman 29 ada kata-kata berikut al-fa'il mustatir. Ya, boleh antum tandai, mustatir itu tulisannya artinya adalah tersembunyi. Mustatir, yaitu khusus untuk huwa dan hiya. Kecuali jika datang setelahnya fa'il yang zahir. Kalau ada yang zahir, yang domir, tersembunyinya tadi nggak usah disebut, nggak dibilang tersembunyi. Seperti halnya bintang-bintang. Ketika terbit matahari, semua bintang tak terlihat lagi sirna. Biasa dipakai untuk memuji raja-raja ya. Kamu ini, sang raja ini bagaikan matahari yang terbit menghilangkan seluruh bintang-bintang. Maksudnya raja-raja lain gak kelihatan, cuman kamu yang kelihatan. Ini juga terjadi. Zahir ketika muncul dia sebagai pelaku, domir yang tersembunyi makin gak dipakai. Gak usah dipakai lagi. Maksudnya gimana? Contoh. Bentar loh, contoh langsung tertutup ya. Maksudnya gini. Misal. Bentar ya. Nah, di contoh tadi ada kata qoma zaidun. Qoma ini untuk domir siapa tadi? Qoma berarti untuk domir huwa. Tadi kita bilang setelah kata kerja yang untuk huwa ada domir apa? Mustatir, harusnya setelah koma ada huwa ya, tapi tersembunyi. Tapi setelah kata koma ada zaidun, maka yang tersembunyi udah nggak usah dipakai. Kita bilang fa'ilnya zaidun. Agak rumit sedikit. Nanti antum paham kalau lebih jauh. Saya kasih gambaran lagi, satu kali lagi ya, buat antum fahami berikut ini. Zahaba, oke, zaidun. Zahaba artinya pergi. Urutannya, zahaba ini kita bilang apa? Jabatannya? Fi'il. Jenis fi'ilnya apa? Kenapa? Oh, keputus ya? Maaf, tunggu. Bagus, langsung diingatkan ya. Terima kasih, langsung diingatkan. Apa jenis fi'ilnya barusan, zahaba ini? Fi'il madhi. Kita tulis fi'ilun madhin. Oke. Setelah fi'il ada isim yang rofa' marfu' tadi definisinya, al-ismul marfu'. Berarti dia apa nih zaidun sebagai fa'il pelakunya. Sampai sini faham? Faham? Sekarang contoh yang lain. Dalam Al-Quran ada di surat Al-Kafirun apa itu bacanya?
Ma'abadtum. Saya tulis di sini ya. Abadtum. Oke, kita lihat pada kata abadtum. Yang mana fi'il, yang mana fa'il? Yang mana? Abad. Abad adalah sebagai fi'ilnya apa jenisnya? Madi juga. Kita tulis dulu fi'il wes. Kalau nggak tahu Ustaz, saya masih belum bisa membedakan madi, mudhari, amr. Yes, yang penting tahu itu fi'il. Kata kerja apa? Menyembah, beribadah. Mana fa'il pelakunya? Tum fa'il. Kan antum belajar tadi. Fa'ala, fa'alu ketemu fa'alta, fa'altuma, fa'altum, antum. Pelakunya antum. Kita kasih lagi hack. Kita akan memberikan kisi-kisi buat antum. Kisi-kisi. Pokoknya cara gampang hafal. Perhatikan. Anta kita ambil belakang nyata dipindah ke sini. Antuma belakangnya dipindah ke sini. Tum dipindah ke sini. Jadi semua kata ganti orang kedua. Anta, ta. Antuma, tuma. Diambil belakangnya doang ya. Antum, tum, fa'altum. Anti, ti. Tuma, tuma. Antunna, tun. Diambil belakangnya Pak. Ini kalau antum lihat, keputus lagi. Sebentar. Jadi diambil belakangnya. Misal saya mau bilang untuk pelaku anta, pakai kata kerja zahaba, pergi. Jadi gimana? Anta, zahab, ta. Tinggal dipindah, Pak. Yang tadi anta di sini diambil ta, dipindah ke sini. Kayak bahasa Indonesia kita bilang aku memukul. Langsung saya singkat ku pukul. Kan gitu ya? Ku pukul. Aslinya kan aku memukul. Kita ringkas jadi ku pukul. Anta jadi zahabta, ini dibuang. Sisa ta, zahabta, kamu pergi. Gampang ya? Abadtum, kalian laki-laki beribadah, menyembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Abadtum. Bisa difahami ya? Zahaba Zaidun, fa'ilnya Zaidun. Kalau abadtum, fa'ilnya tum. Jenisnya beda. Kalau Zaidun tadi apa namanya? Zahir atau mudmar? Zahir. Kalau tum, mudmar atau disebut dengan domir. Sudah bisa difahami kira-kira? Yang ini? Insya Allah bisa. Sekarang bagaimana Ustadz jika, ini agak rumit sedikit sekarang ya. Agak rumit sedikit. Kita putar Ustadz. Apanya diputar? Saya mau bilang Zaidun zahaba. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, ini agak main-main puzzle dikit, agak rumit ini ntar lagi ya. Zaidun zahaba. Saya tanya pada Zaidun zahaba, mana fa'ilnya? Mana pelakunya? Tadi kita bilang syarat pelaku harus apa? Al-madhkur qablahu fi'luhu, disebut setelah fi'il atau sebelum? Setelah. Zaidun disebut setelah atau sebelum ini? Enggak bisa jadi fa'il. Zaidun bukan fa'il. Harus di mana fa'il? Setelah fi'il di bahasa Arab. Kok enggak ada Ustaz? Terus gimana kita bilang? Tadi antum ingat enggak? Mustatir untuk huwa dan hiya tersembunyi setelahnya. Kalau bukan huwa dan hiya ya sudah muncul abadtum misalnya, kelihatan. Di sini apa berarti pelakunya? Huwa. Seakan-akan orang tersebut mengatakan
Zaidun dhahaba huwa. Seakan-akan begitu, tapi enggak disebut semuanya. Seperti antum bilang kepada teman antum, kamu mau pergi kemana? Kan langsung bilang, kemana? Kan gitu ya, disingkat. Enggak usah bilang, apakah Anda mau melakukan ini? Enggak usah. Wis makan, sudah makan. Enggak usah kan bilang, apakah kamu telah menyelesaikan itu? Enggak usah, lengkap-lengkap. Dijawab langsung singkat ya. Zaidun dhahaba. Aslinya Zaidun dhahaba huwa. Disembunyikan huwa. Maka di sini mana fiilnya? Pada contoh Zaidun dhahaba, fiilnya dhahaba tetap kata kerjanya. Atau ya kalau antum bingung ini fiil predikat. Pelakunya mana? Subjeknya? Zaidun atau huwa? Huwa. Bukan Zaidun subjeknya ini. Kenapa saya tekankan ini di awal buat antum biar ingat urutannya itu pasti fiil baru fa'il, bukan fa'ilnya duluan. Persis seperti penjelasan kemarin yang saya jelaskan, nggak mungkin di sini pasti kalau di bahasa Indonesia bisa Hakim makan bakso pas buko, bukan pas puasa. Akala Hakimun bakso, Hakim di sini diputer seakan-akan bilang makan Hakim bakso, gitu ya, diputer. Di bahasa Arab diputer gitu. Kata kerjanya dulu baru pelakunya. Akala Hakimun bakso, telah makan siapa Hakim, yaitu bakso, makan bakso. Kok yaitu apa? Adalah atau apa saya lupa ya kalau di pesantren. Intinya gitu wis. Ada yang mau ditanyakan tentang fa'il? Silahkan. Sudah jelas ya insyaallah. Boleh sekali-kali saya lihat yang di Zoom. Mungkin ada yang bertanya. Kasihan yang di Zoom tidak pernah dilihat chatnya ya. Oke, tidak ada yang bertanya ya di Zoom ya. Baik, alhamdulillah. Bagus, pada rajin ikut. Kita lanjutkan. Jadi kalau untuk domir-domir yang tadi saya ulangi lagi. Di tabel yang tadi saya kasih lihat di sini, boleh antum foto, screenshot terserah. Yang ini adalah yang warna kuning domirnya. Khusus untuk huwa dan hiya, domirnya tersembunyi atau tidak pakai karena sudah terlihat pelakunya. Gitu. Tentu harus banyak contoh. Tadi saya kasih contoh di surat Al-Kafirun. Antum boleh cari-cari lagi yang lain, ada banyak sekali. Ya, di dalam doa-doa kita juga seperti itu. Kita lanjutkan aja. Saya itu jelaskan ke antum antara dua. Takut antum belum paham atau takut waktunya kurang. Jadi serba salah. Baik. Lanjutkan. Pelajaran ke-12. Kalau kecepatan antum sulit paham, kelamaan enggak selesai ini pelajarannya. Pelajaran ke-12. Pelajaran ke-12, bab al-maf'ul, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab tentang maf'ul. Maf'ul artinya objek. Yang tidak disebut pelakunya. Jadi ada objek tapi pelakunya enggak ada. Oke ya? Objek tanpa pelaku. Maksudnya gimana Ustadz? Contoh dalam bahasa Indonesia aja biar gampang. Saya beli apa ya misalnya? Saya beli mobil. Oke? Mana pelakunya? Saya. Predikat beli, objek mobil. Dalam pembahasan kali ini pelajaran ke-12, objeknya akan dibuang. Kok objeknya dibuang? Objeknya ada, pelakunya dibuang. Sisa beli mobil. Maka kemudian dikatakan dibeli mobil. Sayanya dibuang. Faham kira-kira? Maksudnya seperti itu dalam bahasa Indonesia. Jadi dia kalau di bahasa kita menggunakan istilahnya kalimat pasif atau aktif? Pasif. Gitu ya. Kalimat pasif. Definisinya apa?
Wa huwal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Definisinya yang ini. Saya sudah bilang tadi, definisi adalah kumpulan dari syarat. Syarat pertama harus isim, syarat kedua harus rafa, syarat ketiga harus tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Oke, ada 3 syarat ya, menurut Ibnu Ajurrum. Kalau makin jauh nahunya makin banyak syaratnya. Ini versi pemula. Jadi kalau versi yang jauh syaratnya makin banyak, definisinya makin rinci. Kita lanjut ya. Ini tadi disebut istilah lainnya. Jadi dia punya nama lain. Apa nama lainnya Ustadz? Karena kepanjangan. Coba antum ingat-ingat. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kepanjangan atau tidak? Kepanjangan. Seperti antum mau bilang ini apa misalnya? PSSI apa singkatannya? Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia itu, bukan? Kayak gitu, PSSI. Kalau disebutkan semua kepanjangan ya, disingkat PSSI gitu. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, kepanjangan. Betul? Langsung disingkat naibul fa'il. Biar cepat ingat. Oh, anak lagi jajan. Jajan enggak apa-apa ya. Jagung susu keju, kepanjangan ya. Disingkat jasuke. Waduh. Naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti subjek, pelaku ya, pengganti pelaku. Dia datang setelah al-fi'il al-mabni lil majhul, fi'il yang itu pasif. Kalau di bahasa Indonesia biasa diawali di. Dipukul, dibeli, dimakan, diminum, dan seterusnya. Contoh di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Untuk bentuk kata kerja pasif dipelajari memang di ilmu sorof lagi-lagi. Salah satunya yaitu kalau dia fi'il madhi fu'ila. Huruf pertama dhammah sebelum akhir kasroh. Rumusnya gitu ya, saya ulangi. Fu'ila. Contohnya khuliqa. Khuliqa dari fi'il madhi khalaqa. Artinya apa Ustadz? Khalaqa artinya menciptakan. Pernah dengar ini ya, khalaqa ya, menciptakan. Kalau khuliqa berarti diubah jadi pasif, diciptakan. Di bahasa Indonesia tinggal diganti di dan me. Di bahasa Arab enggak sesimpel itu, diubah harokatnya. Yang tadinya khalaqa jadi khuliqa. Di Al-Quran wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan telah diciptakan siapa manusia, al-insan manusia, dha'ifan dalam kondisi lemah. Pas lahir nggak ada yang langsung kuat ya. Pasti semuanya lemah. Ketika lahir, ketika diciptakan begitu. Dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Asli kalimatnya, saya tanya, siapa yang menciptakan? Allah. Kita tulis di sini kalimat lengkapnya aslinya. Khalaqallahu al-insana. Oke? Khalaqallahul insana. Kemudian pelakunya tidak disebut. Siapa pelaku di sini? Yaitu lafadz Allah. Yang menjadi pelaku di sini adalah Allah. Allah menciptakan manusia. Kemudian pelaku tidak disebut, maka objek. Sebentar. Biar warnanya sama. Khalaqa. Oke, lalu saya beri tanda ini predikat, ini subjek, ini objek. Subjeknya tidak disebut, maka objek menempati posisinya sebagai pengganti. Itulah kenapa tadi disebut sebagai pengganti pelaku. Bukan menggantikan pekerjaannya, hanya menggantikan posisinya.
Sebab pekerjaannya hanya Allah yang melakukan, tetap Allah yang menciptakan. Allah menciptakan manusia. Diubah menjadi pasif, manusia diciptakan. Tidak bisa dalam bahasa Arab seperti bahasa Indonesia bilang manusia diciptakan oleh Allah. Dalam bahasa Arab tidak bisa terjadi. Kalau sudah pakai bentuk pasif, subjeknya udah nggak bisa disebut. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa ya, saya bilang ikan dimakan kucing. Kita bisa bilang gitu dalam bahasa Indonesia. Betul ya Pak ya? Nasi dimakan saya. Di dalam bahasa Arab tidak bisa. Anda cuma bisa bilang nasi dimakan. Titik. Ikan dibeli. Titik. Susu diminum. Titik. Tidak bisa dikasih tambahan pelaku. Ini bahasa Arab. Bedanya dengan bahasa Indonesia. Ada alasan kenapa kok pelaku ini dalam kalimat pasif di bahasa Arab dibuang. Di antaranya misalnya karena sudah diketahui. Bagi orang yang beriman, khuliqal insanu dha'ifa, imannya sudah berbicara, yang menciptakan siapa? Allah, sudah tahu pelakunya. Maka tidak perlu disebut. Atau pelakunya nggak ketahuan, misal dompet dicuri, nggak tahu siapa yang nyuri, ya. Maka disembunyikan pelakunya, dompet dicuri. Kenapa nggak disebut? Karena saya nggak tahu pencurinya siapa. Dan ada contoh-contoh yang lain. Misal juga disembunyikan pelakunya karena takut disiksa. Kalau dia sebut pelakunya, dipenjara dia, ditangkap langsung ya. Maka dia sembunyikan. Bisa juga yang lain-lain. Di sini misalnya bisa menjadi dalih melawan orang ateis. Orang ateis bilang manusia tidak diciptakan, misal, oh ya di sini nggak disebut sampai siapa yang menciptakan. Atau mereka yang menyembah kepada selain Allah, di sini nggak disebutkan, tapi menjadi dalih bantahan buat mereka. Seakan-akan dicari titik temunya dulu. Kalau kita bilang langsung, khalaqallahul insana dha'ifa, mereka bilang, oh enggak, bagi saya bukan Allah yang menciptakan, kata dia gitu. Kita di sini sebutnya wa khuliqal insanu dha'ifa, tapi itu terlalu panjang dibahas di rahasia sastra Arab di balik ayat-ayat Al-Quran. Kenapa di situ Allah tidak menyebutkan pelakunya? Contoh lain di dalam ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, apa bunyinya? Kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa nggak disebut Allah mewajibkan kalian berpuasa? Di antara rahasia di balik ilmu sastra itu di kitab tafsir atau di penjelasan sebagian orang ya, yang dimaksud karena manusia secara naluri sudah pengen puasa. Nggak usah disuruh puasa sudah mau puasa karena penyakit. Langsung puasa atau tidak? Puasa, nggak makan hal-hal tertentu. Secara naluri itu dia sudah diet, mau diet melakukan sesuatu. Sehingga Allah tidak menggunakan perintah yang tegas aktif. Sebab dia sudah nalurinya mau meminta itu. Sedangkan yang dia itu ngeyel, sulit atau mulainya sulit, maka menggunakan narasi aktif. Ini penjelasan dari salah satu ustadz tentang masalah tersebut. Nah, kita lanjut. Tapi saya tidak mau rincikan lebih detail perbedaan aktif dan pasif. Cukup di sini antum lihat kalau aktif dalam bahasa Arab namanya ma'lum. Ma'lum artinya diketahui, tapi saya lebih suka bilang disebut. Disebut. Maksudnya disebut apa? Pelakunya disebut. Lawannya al-majhul. Pelakunya tidak disebut. Pelakunya tidak disebut. Bukan tidak diketahui. Majhul itu secara bahasa artinya tidak diketahui. Dari kata jahila. Jahila apa? Bodoh ya. Majhul yang tidak diketahui. Tapi di sini kita tahu Allah yang menciptakan. Makanya lebih tepat kita bilang maklum pelakunya disebut, majhul pelakunya tidak disebut. Dzukira fa'iluhu lam yuzkar fa'iluhu. Baik. Sama juga di dalam naib fa'il terbagi dua juga. Ada yang zahir dan ada yang mudmar sebentar lagi. Kita akan belajar dulu rumus cara membuat kata kerja pasif. Fa in kanal fi'lu madiyan, apabila fi'il madi
Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Rumusnya sebagaimana berikut. Didommahkan awalnya. Yang awal dommah. Wa kusira ma qabla akhirihi, dikasrohkan akhirannya. Dommah, kasroh ya. Contoh, darosa, kata kerja aktif artinya apa? Belajar, mempelajari. Diubah, didommahkan awalnya. Huruf pertama apa? Huruf dal. Huruf kedua, huruf ketiga, sin. Yang dikasrohkan huruf sebelum akhir. Huruf apa berarti? Ro. Jadi, durisa artinya dipelajari. Faham ya? Darasa, durisa. Contoh lain, misal kalau saya bilang kata kerja akhroja. Apa arti akhroja di Al-Quran? Mengeluarkan. Banyak ayat yang berbunyi akhroja. Kita pakai rumus tadi, apa rumusnya? Dhammah pertama, kasrah sebelum akhir. Coba ubah, jadi gimana? Perhatikan perubahannya. Huruf pertama didommahkan jadi U. Yang sebelum akhir, yang mana sebelum akhir? Huruf Ra. Sisanya tetap. Harokatnya yang lain tetap. Yang diubah yang warna merah saja. Akhroja jadi ukhrija. Kuntum khaira ummatin. Tahu ayat itu? Kalian adalah sebaik-baik umat. Apa lanjutannya? Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan bagi manusia. Pakai pasif. Ukhrija. Ayat Al-Quran tadi deh. Kataba jadi. Kataba artinya menulis atau menetapkan. Menulis. Kalau ditulis, dommahkan awalannya, sebelum akhir apa? Dikasrohkan. Sisanya harokatnya tetap. Kataba jadi kutiba. Paham ya? Asal-usulnya? Baik. Dalam Al-Quran juga banyak yang lain. Dalam Al-Quran sangat banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kita lanjut berikutnya kata Ibnu Ajurrum. Wa in kana mudhari'an, apabila fi'ilnya mudhari', dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Sama juga rumusnya dua. Apa rumus yang dua ini? Perhatikan. Dhammahkan awalannya, lalu fathahkan yang sebelum akhir. Bedanya itu aja. Kalau fi'il madhi yang pertama didommahkan, sebelum akhir dikasrohkan, yang di sini pertama dhammahkan, sebelum akhir difathahkan. Bedanya itu. Bedanya di rumus yang kedua. Kita lihat contohnya. Yahfadhu, menghafal, sedang menghafal. Rumusnya gimana tadi? Huruf pertama di dhammahkan, sebelum akhir di. Yang mana yang sebelum akhir? Huruf ha atau fa? Fa-nya difathahkan alias tetap. Yahfadhu, menjaga. Yuhfadhu, dijaga. Jelas ya? Coba contoh yang lain. Dan ini teman-teman harus kata kerja yang punya objek. Kalau kata kerja intransitif nggak punya objek ya nggak bisa. Contoh lain ya. Yanzilu. Apa yanzilu? Turun. Nuzulul Quran, turun. Yanzilu. Kalau kita ubah jadi pasif, kita tulis dulu hurufnya. Perhatikan ya caranya, ditulis hurufnya dulu, nggak usah diharokatin. Rumusnya apa tadi? Yang pertama di dhom, lihat di buku boleh. Pertama didommahkan, rumus kedua sebelum akhir di fathahkan. Mana yang sebelum akhir?
huruf zai. Sisanya harokatnya tetap jadi baca yunzalu. Yanzilu artinya turun, yunzalu diturunkan. Salah ya? Bukan, yunzilu, maaf, yunzilu tadi. Saya salah. Bukan yanzilu, ini nggak bisa karena nggak punya objek. Harus yang punya objek. Kalau turun nggak punya objek ya. Turun nggak punya objek. Menurunkan baru punya objek ya. Menurunkan bahasa Arabnya yunzilu. Diturunkan yunzalu. Cuman berubah harokat. Kita lanjut. Ustadz masih belum paham, tidak apa-apa. Memang itu barusan bukan ilmu nahu, itu ilmu sorof barusan ya. Wa huwa ala qismaini. Ada ini dibagi dua jenis. Zahirun wa mudmarun. Yaitu zahir sama kayak tadi ya. Dan mudmar. Masih ingat apa bedanya zahir dan mudmar? Kalau zahir, semua isim selain dhamir. Dhamir itu apa sih? Kata ganti. Sisanya zahir. Simple ya. Berarti kalau tahu dhamir, sisanya pasti zahir. Fadh-dhahiru nahwu qaulika duriba Zaidun. Zaid apa duriba? Kalau doroba memukul, duriba dipukul. Kita lihat rumusnya persis. Yang pertama didhammahkan, sebelum akhir dikasrohkan. Duriba Zaidun. Wa yudrabu Zaidun. Kalau fi'il mudhari rumusnya tadi apa? Huruf pertama didhammahkan, sebelum akhir difathahkan. Cara gampangnya wis inget contohnya aja. Duriba yudrabu. Hafalin contoh, tahu rumusnya. Wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Dari kata akroma, apa akroma? Memuliakan. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Akroma, memuliakan. Ukrima, dimuliakan. Yukramu juga sama dimuliakan, hanya beda waktu. Satunya masa lalu, satunya masa sekarang dan akan datang. Yang mudmar, Ustadz, bagaimana yang mudmar? Sama dengan sebelumnya, antum tadi baca fa'ala, fa'ala, fa'alu. Tinggal diubah jadi gimana? Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Gitu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Saya bacakan dulu teksnya Ibnu Ajurrum, terus biar nggak ngantuk kita praktekkan. Wal mudmaruthna asyara. Soalnya saya ngantuk juga ya. Sama kayak antum. Nahwu qaulika. Dhamir ada 12 kan? Seperti duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Ini pakai urutan Ibnu Ajurrum, kalau kita pakai urutan lain, pakai versi kita tadi ya. Yang di sini. Kita pemanasan lagi ngafalinnya ya. Huwa huma hum 1 2 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kita baca yang kata kerja aktif. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Siap? 1 2 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Kata fa'ala kita ganti dengan doroba. Bisa? 1 2 3. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna.
Tinggal yang sulit diubah jadi pasif, nggak ada di layar. Ingat tadi rumusnya, yang depan dhammah sebelum akhir kasroh. Fu'ila. Gitu ya. Fu'ila. Kita praktekkan. 1, 2, 3. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Langsung praktek enak ya. Pakai doroba tapi pasif, dipukul. Aku dipukul, dia dipukul, mereka dipukul, kalian dipukul, kan gitu ya. Pakai kata ganti. 1, 2, 3. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribata, duribna. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribtunna. Duribtu, duribna. Bisa ya? Alhamdulillah bisa. Asal ada teksnya. Nanti kalau teksnya hilang, ilmunya hilang. Seperti Ustadz zaman sekarang, Google-nya hilang, ilmunya hilang juga. Nggak ada Google. Sebagian Ustadz, kayak saya contohnya ya. Nah, kita lanjut. Duribtu, duribna ini tadi sudah kita bahas. Baik, kita lanjutkan. Jadi, Ustadz kok barusan ada kata kerja, padahal kan bahasnya objek yang menggantikan pelaku. Jadi teman-teman, kata kerja tadi bukan yang kita bahas sebenarnya. Naibul fa'il, ingat namanya? Naibul fa'il. Maka pada kata duribtum, mana naib fa'ilnya? Duribtum. Yaitu kata tum, ini namanya naib fa'il. Terus yang sebelumnya disebut apa ini? Fi'il, gitu aja. Lengkapnya fi'il ya madhi, mabni lil majhul, nama lengkapnya ya. Wis, kalau pemula fi'il, yang penting tahu itu fi'il yang dia sifatnya adalah pasif. Dipukul. Siapa yang dipukul? Kalian dipukul. Duribtum. Dalam Al-Quran contohnya pakai yang ini. Wa idza huyyitum bitahiyyatin. Kalau kalian, putusin ya, bentar. Wa idza huyyitum, kalau kalian diberi salam. Dengan suatu salam, maka balaslah dengan bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, aurudduha, atau balas dengan yang semisal. Diberi penghormatan, diberi hadiah, diberi apapun, adabnya seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas, berarti kalau duribu, mana naib fa'ilnya pada kata duribu? Bukan, alifnya bukan, wawunya saja. Wawu jamaah, naib fa'il. Alifnya bukan ya, alifnya itu adalah alif pembeda, belum dipelajari. Duribu, duribunya di situ tanpa wawu adalah apa? Fi. Kenapa enggak ada fa'ilnya? Karena memang secara makna tidak disebut, alasan tadi. Jadi fi'il ada dua, yang pelakunya disebut dan ada yang pelakunya tidak disebut. Yang disebut namanya aktif, yang tidak disebut namanya pasif di bahasa Indonesia. Jadi pembagian naib fa'il ada yang zahir dan ada yang mudmar. Baik, yang ini tidak kita bahas, ini namanya i'rab takdiri, tambah mumet lagi antum. I'rab takdiri ini di i'rab yang dia itu tidak tanpa alias takdiri diperkirakan. Karena di dalam kitab Ajrumiyahnya tidak dijelaskan, tidak usah kita bahas. Ini tambahan dari Ustadz Fida di kitab ini, Tasjir Ajrumiyah. Kita lanjut marfu' yang berikutnya, al-mubtada dan al-khobar. Babul mubtada'i wal khobari. Halaman selanjutnya, halaman 32. Al-mubtada'u huwa lismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyah. Mubtada' adalah definisinya isim marfu'. 'Ari, 'ari itu bahasanya telanjang artinya.
Ari itu artinya sebenarnya telanjang, terlepas dari awamil. Awamil jamak dari amil, artinya apa? Faktor dulu ya kita artikan ya. Al-lafziyah, faktor yang menyebabkan perubahan i'rab akhiran kata, itu namanya amil. Disebabkan dia itu bersih atau lepas dari apapun faktor yang mengubah i'rab secara lafziyah, lafat. Yang dia itu ada tampak lafatnya. Agak rumit, tapi lebih enaknya kita pakai definisi yang lebih mudah dari ini. Yaitu mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Wis paling gampang ini ya buat pemula. Mubtada artinya dari kata ibtada'a, memulai, mubtada yang dimulai dengannya. Arti secara bahasa mubtada yang dimulai dengannya. Maka mubtada adalah isim di awal kalimat atau dipakai untuk memulai kalimat. Asalnya seperti ini. Nanti kalau udah jauh, ada yang harusnya di awal diputar taruh di akhir. Ini buat pemula yang gampang seperti ini ya. Kemudian khobarnya Ustadz, khobarnya apa? Apa yang dimaksud dengan khobar? Ibnu Ajurum mengatakan, wal khobaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Isim yang rafa', yang musnad. Apa musnad? Yang bersanad, disanadkan. Apa sanad? Disandarkan kepadanya. Sanad itu menyandarkan. Al-marfu' al-musnad ilaih, disandarkan kepadanya. Kepada siapa? Mubtada tadi. Kalau pakai definisi saya yang versi pemula, yang ini kita ambil dari Nahwu Wadih dan yang semisalnya ya. Yaitu kata benda ya isim juga. Oke? Yang melengkapi mubtada agar menjadi kalimat sempurna. Istilahnya wis jodone. Jadi antum ini masih mubtada yang jomblo-jomblo ini. Belum nemu khobarnya. Betul ya? Kalau udah nemu khobarnya, jadilah kalimat yang sempurna. Kan begitu ya? Oke. Makanya di situ pengarang mengatakan yatimmu ma'nal mubtada, dengan khobar terlengkapilah makna mubtada. Lengkap antum. Sekarang antum potensi antum masih setengah ini. Yang jomblo-jomblo ini potensinya setengah. Belum maksimal. Ketika menikah, ketemu jodohnya, maksimal langsung dia ya. Kekuatan yang sebelumnya belum muncul, keluar. Ini yang barusan di mubtada. Mubtada itu maknanya nggak jelas. Sampai ada khobarnya baru jelas maknanya. Contoh, Zaidun qaimun. Perhatikan contohnya. Zaid berdiri. Qaim berdiri. Zaid adalah mubtada. Kita tandai M. Qaimun adalah khobar. Kita tandai K. Mubtada dan khobarnya jelas. Andai kata khobarnya dibuang, Zaidnya sendirian, kalimatnya tidak sempurna. Oke, mubtada dilengkapi dengan khobar. Zaid adalah berdiri. Simpel ya, mudah kok, gitu aja. Penjelasannya gitu aja, nggak ada yang rumit-rumit. Nanti yang rumit-rumit menyusul. Nahwu qaulika. Contohnya, Zaidun qaimun wazzaidani qaimani. Dua orang Zaid, dua-duanya berdiri. Saya tanya, dalam kalimat barusan, ada kata kerjanya atau tidak? Tidak ada.
Terus lanjut. Jadi qaim bukan kata kerja. Qaim adalah status orang berdiri. Wazaiduna qaimuna, orang-orang bernama Zaid tersebut mereka semua adalah orang yang berdiri. Itu arti Indonesianya. Oke ya. Baik. Untuk melengkapi barusan, nggak enak kalau saya jelaskan aja langsung kepada antum. Kalimat di bahasa Arab ada 2 jenis. Nah, ini nggak ada di buku ya. Langsung dicatat sini. Biar langsung faham maksudnya Ustaz. Oh, pokoknya mubtada, fiil, fa'il, apa pusing gitu ya. Ini biar nggak pusing, saya jelaskan satu bagan yang akan bermanfaat untuk seterusnya buat antum. Perhatikan. Nggak ada di buku ya, dan nggak ada di bagannya tadi kayaknya. Al-jumlatu. Jumlah artinya adalah kalimat. Kalau sebelumnya antum belajar kata dalam bahasa Arab dibagi 3 ya. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Sekarang antum belajar setelah kata kalimat. Kalimat di bahasa Arab ada 2 jenis. Perhatikan, kalimat di bahasa Arab ada 2 jenis, akan membantu memetakan barusan antum belajar mubtada dan khobar itu maksudnya apa. Bentar, yang kanan terlalu melenceng, kejauhan, biar nggak jauh. Nah, wis. Kalimat ada 2. Ada yang dia namanya al-ismiyah. Ada yang dia namanya al-fi'liyah. Ismiyah berarti apa? Diawali isim. Fi'liyah berarti diawali fi'il. Ini kalau ada yang antum belum paham sekarang, nanya ke temannya yang paham nanti ya. Diawali isim, jadi kalimat di bahasa Arab kalau enggak diawali isim ya diawali fi'il. Sederhananya begitu. Antum belum belajar yang nanti kok awalnya kok bukan isim dan fi'il, saat awalnya huruf. Nah, nanti menyusul itu ya. Intinya kalau nggak diawali isim diawali fi'il. Kita lihat yang diawali fi'il dulu. Berarti dia terdiri terurut begini. Apa berarti? Berarti awalnya apa? Fi'il. Setelah fi'il tadi kita belajar apa? Kata yang datang setelah fi'il dan dia rafa' namanya fa'il. Berarti jenis kalimat yang pertama yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau yang menggantikannya, yaitu naib fa'il. Jelas ya? Fi'il tadi kata kerja, saya tulis di bawahnya deh, dengan arti biar gampang. Fa'il artinya pelaku. Sudah belajar atau belum ini? Fi'il? Sudah. Fa'il sudah belajar? Sudah, secara ringkas ya. Jadi kalimat yang ini awalannya fi'il, setelahnya fa'il. Kalimat yang ismiyah, dia tidak menggunakan susunan barusan. Dia terdiri dari isim dan isim. Atau ya pokoknya isim di awal namanya tadi mubtada. Kemudian yang datang setelahnya namanya khobar. Mubtada adalah kata benda, isim di awal. Khobar adalah kabar yang melengkapi makna mubtada. Sebagaimana istri melengkapi makna kehidupan suami. Betul ya Pak ya? Nah, baik. Khobar melengkapi mubtada tadi. Fa'il menjadi pelaku dari kata kerja tadi. Fa'il itu isim, fi'il atau huruf? Isim. Berarti kita bisa bahasakan juga kalau jumlah ismiyah, isim ketemu isim atau isim ketemu kalimat, atau jumlah fi'liyah, fi'il ketemu isim. Gampang sederhananya kalau pusing dengan barusan, antum ingat jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Gimana, faham? Saya langsung praktekkan dengan contoh berikut. Dengan kalimat. Misal ada kalimat berbunyi begini. Dhahaba
Umar. Ini fi'liyah atau ismiyah? Zahaba. Apa zahaba? Kata kerja, fi'il. Umar berarti fa'il. Fi'il dan fa'il berarti masuk kategori yang mana? Kalimat ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Pokoknya tergantung siapa yang di awal. Saya ulangi lagi. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi dua. Ismiyah diawali apa? Sesuai namanya. Ismiyah diawali? Fi'liyah diawali? Oke. Kalau isim di awal berarti datang setelahnya khobar. Kalau fi'il di awal datang setelahnya fa'il. Saya kasih gambaran lagi. Ada kalimat dimulai dengan kata zahaba. Apa ini? Fi'il. Berarti pelengkapnya nanti apa di sini? Fa'il. Fa'il itu apa? Isim. Antum meletakkan di situ kata apa misalnya? Khalid. Zahaba Khalid. Sekarang kita ganti. Bagaimana jika awal dari kalimat adalah isim? Saya tulis Khalidun titik. Apa status Khalid di sini? Tadi kita bilang isim di awal kalimat namanya mubtada. Mubtada jodohnya siapa? Oke, ingat pokoknya jodohnya fi'il, jodohnya fa'il. Mubtada jodohnya khobar. Tidak bisa selingkuh itu. Ya, tidak bisa moro fi'il pakai khobar, tidak bisa selingkuh. Wes jodohnya gitu. Mubtada sama khobar, fi'il sama fa'il. Berarti Khalidun apa khobarnya? Misalnya letakkan tadi apa berdiri? Qaimun. Atau Khalidun orang yang soleh apa? Salihun. Mudah atau tidak? Mudah ya insyaallah ya. Baik. Sekarang baru pakai kalimat-kalimat yang singkat. Maka antum lihat az-zaiduna qaimuna. Apa ini az-zaidun? Fi'il, fa'il, mubtada atau khabar? Az-zaiduna. Kata benda, isim, fi'il atau huruf dulu jenisnya? Antum tentukan dulu jenisnya, nanti tahu jabatannya. Bedakan ya, ada jenis, ada jabatan. Contoh, antum jenisnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jabatannya apa? Sebagai ketua RW. Faham? Az-zaidun, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kita tandai dulu. Bentar kebesaran. Isim. Qaimuna, isim, fi'il atau huruf? Isim. Kenapa kok isim? Karena jamak laki. Jamak laki-laki, jamak itu isim ya. Baik. Kemasukan alif lam, betul, kemasukan alif lam. Az-zaiduna qaimuna, isim sama isim ya. Kalimat yang diawali dengan isim tadi yang mana? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti isim yang di awal dinamai dengan mubtada. Berarti yang datang setelah mubtada namanya, berarti kita tulis isim di sini mubtada, setelahnya ini khobar. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang versi mudmar. Wal mubtada'u qisman. Mubtada ada dua jenis. Ada yang zahir dan ada yang mudmar. Mana mudmar tadi? Ini. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Yang isim zahir sudah kita bahas sebelumnya. Ini tadi contohnya Zaidun qaimun. Mubtada'nya itu pakai zahir Zaid. Waz-zaidani qaimani. Dalam kalimat barusan siapa mubtada'nya? Az-zaidani. Oke. Dalam contoh lain sebentar. Dalam surat Al-Qur'an deh ada ayat berbunyi Allahus Samad. Di sini diawali dengan isim atau fi'il? Isim yang mana? Lafadz jalalah Allah, isim. As-Samad juga isim. Isim di awal namanya mubtada. Pelengkapnya namanya jelas. Ini jenisnya zahir karena bukan domir.
Zahir lawannya domir. Domir itu dalam hati sini loh. Domir itu dalam hati. Batin. Antum batin, dia. Yang tahu cuman antum, siapa yang dimaksud dia kan ya. Oh dia tadi lagi pergi ke pasar. Yang dengar nggak tahu siapa yang dimaksud. Kecuali antum ungkap siapa dia. Domir berarti di dalam batin sini. Kalau zahir luar, di luar batin antum. Zahir. Jelas ya? Makanya indah di surat Al-Ikhlas kalau antum merenungi. Qul huwallahu ahad. Pakai bentuk dhamir lalu pakai bentuk zahir. Dhamirnya apa? Huwa. Katakanlah dia. Zahirnya Allah ahad. Tegas sekali. Enggak sekedar bilang Qul Allahu ahad saja ya. Enggak sekedar bilang Qul huwa ahad saja. Lengkap. Ada dhamir, ada zahir. Qul huwa Allahu ahad. Itu nanti kalau antum tahu, i'rabnya nanti ahad adalah khobarnya. Huwa di situ mubtada'nya. Anjong kita lanjut aja, enggak usah dibahas terlalu dalam. Bisa dipanjangin. Wal mudmaru isna asyar, yang dhamir ada 12. Wahia, ana, wa nahnu. Ya, antum sudah belajar ini ya. Wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Karena semua ini adalah dhamir yang nulisnya terpisah. Dan dia kalau dhamir disebut di awal maka seperti tadi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Di awal. Contoh. Huwallahu. Huwa, dia adalah Allahu. Huwa, Allahu. Di sini dia mubtada'nya adalah dhamir atau zahir. Mubtada'nya zahir atau dhamir? Dhamir. Contoh, ana talibun, saya murid. Ana, mubtada, fi'il, fa'il atau apa dia? Mubtada. Ana, mubtada'nya ada 2 jenis tadi, antara zahir atau mudmar. Yang mana? Mudmar atau dhamir tadi. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu, ana qaimun, saya orang yang berdiri. Wa nahnu qaimuna, kami orang yang berdiri. Dari kalimat nahnu qaimuna, mana khobarnya? Qaimuna khobar, mana mubtada'nya? Nahnu, mubtada'nya dalam bentuk zahir atau dhamir? Dhamir, betul. Wa ma asbaha dzalika, dan yang mirip dengannya. Boleh antum lihat yang lain-lain. Seperti perkataan hawariyun apa? Nahnu ansarullah. Nahnu mubtada, dhamir, kami adalah para penolong agama Allah atau penolong Allah. Yang dimaksud adalah ajaran yang Allah berikan kepada Rasulnya. Nahnu ansarullah. Wal khabaru qismani, mubtada tadi dibagi 2, ada zahir ada mudmar. Sekarang khobar dibagi 2 juga. Ada mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad yang dimaksud bukan jumlahnya 1. Mufrad yang dimaksud adalah semua selain kalimat. Ghairu mufrad yang dimaksud, jadi tergantung istilahnya ya. Antum kemarin belajar mufrad itu istilah untuk yang jumlah-jumlahan. Mufrad, mutsanna, jamak. Untuk khobar mufrad yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah apa? Selain kalimat. Selain kalimat. Jadi gini teman-teman, gambarannya gini ya. Misal, istilah sunnah. Antum pernah dengar istilah sunnah kan ya? Sunnah. Betul? Di dalam ilmu fikih, apa itu sunnah? Kalau dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan dapat dosa. Istilah fikih. Sunnah di istilah hadis apa? Semua yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasul berupa ya perbuatan, terus ada takrir, ada ucapan. Takrir itu pernyataan, persetujuan, dan akhlak berupa sifat maupun tampak fisik. Ya, rinciannya di ilmu hadis. Sunnah pokoknya ucapan dan perbuatan Rasul, wes gitu aja ya. Lalu ada sunnah di istilah akidah. Apa maksudnya istilah akidah sunnah?
ahlus sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnah. Maksudnya dia tidak berada di atas keyakinan yang bid'ah. Faham? Berarti masing-masing ada ya? Ada sunnah secara fikih, ada secara hadis, ada secara akidah. Ada lagi secara bahasa. Apa secara bahasa arti sunnah? Tradisi. Man sanna sunnatan hasanatan di hadis Rasul. Yang dimaksud bukan sunnah di fikih atau di yang lain-lain, man sanna sunnatan. Tidak bisa orang membuat ucapan Rasul kan. Sunnah yang dimaksud secara bahasa, yaitu tradisi. Faham ya di sini ya? Sunnah ada 4 versi. Mufrad tadi juga bisa ada versi mufrad untuk mufrad mutsanna jama', ada mufrad untuk khobar lain lagi. Jadi makanya saya aneh dengan ada yang bilang, oh kalau ada ustadz sunnah berarti ada ustadz wajib, ada ustadz makruh, ada ustadz haram. Berarti dia tidak paham bahwa sunnah itu banyak pembagiannya. Sunnah ada untuk menurut fikih, menurut hadis beda lagi, menurut akidah beda lagi, menurut bahasa beda lagi. Jelas ya? Maka yang bilang ustadz sunnah maksudnya ustadz ahli sunnah, maksudnya gitu. Paham kira-kira ya? Oke, ini soalnya saya terjun di ilmu hadis, jadi sunnah aja banyak definisinya. Mufrad juga begitu, mufrad juga demikian ya teman-teman. Mufrad bisa diartikan untuk haji, ada haji ifrad ya, betul? Haji ifrad, haji sendiri nggak digabung sama umrah. Ada mufrad di sini untuk lawannya 2, lawannya jamak. Ada lagi mufrad untuk apa ini? Untuk khobar. Apa yang dimaksud mufrad untuk khobar? Ini untuk saya kenalkan dulu. Ini namanya istilah teman-teman. Ini mufrad, ini istilah. Tergantung lagi bahas apa. Tergantung lagi bahas apa. Lagi bahas ini berarti mufrad yang dimaksud selain kalimat. Oh, apa maksudnya Ustaz? Entar lagi kita jelaskan. Saya bacakan dulu teksnya. Wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin fal mufradu nahwu qaulika zaidun qaimun. Maka mufrad contohnya adalah zaidun qaimun seperti tadi. Wa ghairul mufradi arba'atu asya. Yang selain mufrad ada 4, al jar wal majrur wal dzarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi nahwu qaulika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibah. Langsung kita jelaskan di sini. Di halaman selanjutnya ya. Kalau yang tadi mubtada dibagi 2, saya ulangi lagi. Ada zahir, ada mudmar. Contoh yang zahir, zaidun qaimun. Mubtadanya zahir. Contoh yang dhamir, ana qaimun. Mubtadanya dhamir. Bisa dibandingkan di halaman, perbedaannya halaman 33. Jelas ya? Halaman 33. Lanjut, aqsamul khabar. Pembagian khobar. Kalau tadi sudah kita tahu, sekarang khobar dibagi 2. Ada mufrad dan ada ghairu mufrad. Apa itu? Mufrad adalah apabila dia selain kalimat. Yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan tunggal. Antum biasanya mufrad kata tunggal ya. Mufrad di sini adalah selain kalimat. Lagi-lagi tadi saya bilang tergantung istilah dipakai siapa. Tergantung dipakai siapa. Selain kalimat yang dimaksud. Kalau ghairul mufrad terbagi 2, ada namanya jumlah. Apa itu jumlah? Kalimat. Syibhul jumlah, mirip kalimat. Sesuatu yang mirip mesti mengambil hukumnya. Ini diajarkan oleh guru saya, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wasabi, hafizahullah. Salah satu yang terkenal kitab-kitab nahunya ya dijual di sini di Indonesia, banyak dipakai juga. Beliau ingat dulu pelajarannya, selalu saya ingat dari beliau, sesuatu yang mirip kepada sesuatu akan mengambil hukumnya. Ini enggak hanya berlaku di ilmu nahu saja. Beliau lagi ngajar nahu itu ya. Tadi naibul fa'il, mirip dengan fa'il ya, ngambil hukumnya fa'il. Paham? Sesuatu kalau mirip dengan sesuatu ngambil hukumnya. Contoh lagi, narkoba mirip dengan apa? Khomer, ngambil hukumnya khomer. Paham ya? Dan yang lain-lain seperti nifas mirip dengan haid, ngambil hukumnya haid.
Dan banyak sekali antum melihat contoh-contohnya. Sesuatu yang menyerupai sesuatu akan mengambil hukumnya. Makanya Rasul melarang apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh niru-niru orang non-muslim. Karena bisa-bisa jatuh-jatuh lama-lama mengambil hukumnya. Bahaya. Nah, kita lanjut. Kalau ghairul mufrad tadi berupa kalimat. Ini yang tadi kita singgungkan agak rumit. Istilah sederhana ada kalimat dalam kalimat. Oke, tadi kita lihat contoh kalimat yang sederhana di sini ya. Ujungnya nanti ke sini semua. Maka saya bilang, bagan ini antum harus ingat baik-baik. Kepakai lagi nanti. Ismiyah terdiri dari apa? Mubtada dan fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke. Yang akan terjadi berikut ini adalah double-double seperti rumah dalam rumah. Bahasa saya sederhana sekali. Seperti rumah dalam rumah. Contoh. Ada khobar berupa kalimat ismiyah. Contohnya Zaidun, ini yang di teks Ibnu Ajurum ya. Beliau Ibnu Ajurum memberikan contoh. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Betul atau tidak? Tadi ada enggak contohnya gitu? Oh enggak, contohnya Ibnu Ajurum. Ya, Zaidun jariyatuhu dhahibah. Yang ini ya. Persis seperti Ibnu Ajurum tadi disebutkan. Di sini akan dijelaskan. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Kalau saya artikan begini. Zaid budak perempuannya, jariyah itu budak perempuan, sekarang nggak ada, karena nggak ada peperangan. Kalau ada peperangan akan ada budak pasti. Nggak ada peperangan, nggak ada budak. Islam bukan mengajak kepada perbudakan, bukan. Islam menjaga hak manusia yang membeli budak. Kalau budaknya langsung dibebaskan, apa yang terjadi? Antum keluar duit 1 miliar buat beli budak. Terus bilang nggak boleh, wes bebaskan. Lah ludes 1 miliar antum. Betul ya? Islam menjaga hak-hak manusia. Makanya dijanjikan pahala. Tapi bukan berarti wajib dilepas perbudakannya karena memang ada. Rinciannya nggak bisa saya bahas di sini ya. Perbudakan itu ada dalam Islam hanya dari jalur tawanan perang saja. Karena tawanan kalau dibebaskan berbahaya, bisa menyerang Islam lagi. Kalau dibunuh, nggak bisa dibunuh, tawanan perang. Antara dua, dibunuh nggak bisa, dilepaskan nggak bisa, dijadikanlah budak. Itu asal usul dalam Islam mengapa ada budak. Dari satu itu saja. Dari satu itu saja. Sedangkan di agama lain atau mungkin di peradaban lain banyak jalurnya. Di Islam hanya melalui perbudakan, hanya melalui tawanan perang. Di masa Islam datang perbudakan sudah ada. Sudah ada perbudakan. Kondisinya mereka yang masuk Islam ada yang sudah punya 10 budak. Berarti kalau dirupiahkan berapa itu Pak? Anggap kayak 10 mobil ya. Lek tiba-tiba kalau masuk Islam semua budaknya harus dibebaskan. Mikir dia. Ini aku tak bebaskan semua budakku, rugi sekian miliar kata dia. Betul atau tidak? Itu harta Pak. Maka Islam menjaga harta ini tetap kemudian diajak, yuk dibebaskan pahalamu nanti sekian. Ini lebih rinci di masalah yang lain, kok malah bahas itu. Padahal cuma bahas jariyatuhu budak. Biar antum nggak nyangka Islam itu mengajak kepada perbudakan. Bukan. Islam memotivasi untuk membebaskan perbudakan dengan cara yang tetap menjaga semua hak manusia. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Zaid budak perempuannya dhahibah. Apa dhahibah? Pergi. Dalam kalimat ada kalimat. Apa maksudnya? Yang penting antum catat dulu artinya tadi. Perhatikan. Zaidun. Isim fi'il atau huruf? Ada di mana? Di awal kalimat. Isim di awal kalimat namanya? Mubtada. Ingat ya kaidahnya ya. Isim di awal kalimat mesti mubtada. Karena arti dari mubtada itu yang dimulai dengannya. Alat memulai, tombol start gitu ya. Jariyatuhu dhahibah, ini kalimat baru. Jadi khobarnya itu truk gandeng.
Kalau yang mufrad ini khobarnya truk bawa satu muatan. Yang ini truknya bawa tronton, apa istilahnya? Truk yang bawa muatan banyak itu. Ada gerbongnya lagi gitu. Apa Pak namanya Pak? Tidak tahu saya. Gitu ya. Istilahnya yang mufrad ini wanita hamil satu anak. Yang ini hamilnya kembar. 2, 3. Zaid khobarnya beranak. Koyok bakso beranaknya. Jariyatuhu zahibah. Khobarnya beranak Pak. Apa anaknya? Khobarnya berupa kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah tadi terdiri dari apa saja? Mubtada dan khobar. Berarti dia kalimat baru. Kalimat baru jariyatuhu adalah mubtada lagi. Zahibah adalah khobarnya. Kalimat dari mubtada dan khobar adalah khobar untuk Zaid. Makanya saya bilang ini tadi rumah di dalam, rumah di dalam rumah. Takut rusak ini, enggak ya? Rumah di dalam rumah. Agak rumit kan ya, sedikit. Tapi antum sudah kebayang. Mubtada, lalu ada mubtada lagi, ada khobar. Khobar itu teman-teman mesti jadi pasangan. Zahibah khobarnya jariyatuhu. Jariyatuhu zahibah kalimat lengkap jadi khobarnya Zaid. Contoh lain. Zaidun, Zaid lagi ya. Pokoknya Zaid ini nama paling sering disebut di ilmu nahu. Jadi kalau antum pengen punya anak kepedean terus, ngasih nama Zaid, suruh ikut pelajaran nahu ya. Merinding terus bulu kuduknya disebut. Zaidun abuhu. Kalau Ahmad sulit, dia mamnu minas sorf. Angkanya enggak disebut. Zaidun abuhu. Abuhu misalnya apa? Muslimun. Sama ini juga. Zaidun jadi apa? Mubtada. Abuhu kalimat baru dengan muslimun. Abuhu adalah mubtada muslimun. Khobar. Mubtada dengan khobar barusan menjadi khobar untuk mubtada yang pertama. Gitu ya. Anak pondok juga biasanya pusing kok ini, apalagi antum. Tapi antum insya Allah lebih gampang memahaminya. Gampang, pokoknya tadi saya bilang, maksud saya anak pondok itu soalnya mereka udah belajar bertahun-tahun. Adik saya itu udah di pondok 4 tahun. Pulang-pulang ya nanya ke saya, ini gimana penjelasan khobar ghairul mufrad ini. Tak jelaskan. Itu udah mondok 4 tahun masih butuh penjelasan ya. Seperti barusan, ruangan di dalam ruangan kecil ini berada di dalam ruangan besar ini. Terbayang ya, sudah ya? Wes, pokoknya ngerti dulu sekilas gitu. Lanjut, ada yang jumlah fi'liyah. Waduh, jumlah fi'liyah. Makanya tadi saya kasih pembukaan dikit perbedaan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Zaidun qama abuhu. Zaid telah berdiri ayahnya. Zaid telah berdiri ayahnya. Zaid, isim fi'il atau huruf? Di awal kalimat namanya mubtada. Qama, isim fi'il atau huruf? Fi'il. Kita bilang F. Fi. Kalau abuhu setelah fi'il pasti sebagai pelaku fa'il. Enggak selalu ya, tapi kalau dia rofa jadi fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il ini kalimat sendiri. Kalimat apa namanya? Kalimat tadi menjadi khobar untuk mubtada'nya. Antum bayangkan orang zaman dulu nggak ada pakai bagan-bagan gini ya, belajarnya gimana? Metakan sendiri di kepalanya, orang zaman dulu. Nggak pakai bagan. Soalnya zaman dulu apalagi kalau antum lihat manuskrip zaman dulu itu ya, tulisan itu kertas itu nggak boleh ada paragraf. Saking hemat kertas. Full Pak, pinggir-pinggir semua full semua, nggak ada paragraf. Jadi kalau di bagian-bagian gini bagi mereka ini israf, buang-buang kertas, mubazir. Antum cek di manuskrip zaman dulu, zaman Ibnu Hajar, zaman Al-Bukhari, zaman Muslim, zaman An-Nasai, zaman para ulama dulu ya. Itu israf, mubazir kertas. Oke. Baik, sudah tergambar ya insyaallah wis, yang penting ngerti maksudnya. Syibhul jumlah, apa syibhul jumlah?
Mirip dengan kalimat. Apa saja yang mirip dengan kalimat? Tadi ada namanya al-jarru wal majrur. Yang dimaksud dengan jar dan majrur yaitu huruf jar ketemu dengan yang terkena huruf jar. Contohnya fi, kemasukan apa? Memasuki apa? Ad-dari misalnya di contohnya ya. Fid dari Zaidun di dalam rumah. Ad-dar itu rumah. Ya, nambah-nambah dikit ya, tadi mulainya enggak pas jam 7, tambah dikit. Zaidun fid dari, Zaid di dalam rumah. Di dalam rumah, oh ya izin ya Pak, ya silakan. Fid dari, di dalam rumah adalah mirip dengan kalimat, tapi bukan kalimat. Enggak jadi kalimat sempurna tapi mirip. Fid dari. Ini namanya jar majrur. Zaid di dalam rumah. Maka khobarnya adalah kalimat di dalam rumah. Ini khobar semuanya. Ini khobar semua. Zaid adalah mubtada'nya. Contoh lain, Zaidun indaka, ini dzaraf. Apa itu dzaraf? Dzaraf adalah menunjukkan dimensi ruang atau waktu, tempat dan zaman. Indaka, inda artinya di sisi. Zaid ada di sisimu. Zaid adalah mubtada, indaka adalah khobar. Ini lebih simpel dari yang sebelumnya. Wes nanti menyusul ngerti jar majrur dan dzaraf kalau masuk pembahasannya. Kita belum belajar jar majrur, kita belum belajar dzaraf. Akan ada susulannya. Jelas ya? Dengan ini maka sudah selesai materi barusan, masih baru nyampe halaman 35. Kita udah hari keberapa ini? Hari kelima ya? Hari kelima, antar lagi Jumatan. Nawasikh ini kalau dibahas sebenarnya bisa. Tadi kita baru mulai jam 7.20. Jam 7.20-an ya. Kita baru dapat berapa halaman ini? 3. Lumayan sebenarnya ini. Dari halaman 27 sampai halaman berapa? 34, cuma nambah 7 halaman ya. Harusnya 11 ini. 11 kalau mau cepet khatam. Ini kalau enggak khatam-khatam piye ini nanti. Saya nanti ditanyain, kok udah khatam? Sebentar. Nanti coba kenapa? Nambah apa? Nambah waktu lah ya. Aslinya kan hari Ahad tinggal 2 hari lagi, di 2 pertemuan khatam kan harusnya kan. Berarti nanti minta waktu tambahan atau gimana nggak tahu ya. Pembahasan berikutnya ini sebenarnya bisa dijelaskan walaupun 2 halaman tapi dia sebenarnya agak rumit. Kenapa? Di situ ada 3 kelompok. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Itu yang bikin panjang karena masing-masing konsepnya beda-beda. Gitu ya. Baik. Kalau setelahnya nanti naat ini gampang, atof pendek-pendek semua ini yang lain-lain. Insyaallah. Taukid juga ringkas. Baik. Marfu'at, mansubat. Kita lihat-lihat dulu materinya untuk gambaran antum. Setelah taukid, badal, setelah badal, mansubat. Mansubat ada 14 tuh. Ini tambah banyak lagi nih. Mansubat ada 14. Nawasikh. Saya cicilkan dulu biar besok pas materi selanjutnya cicil aja, enggak semuanya kita bahas. Saya kasih tahu sedikit. An-nawasikh halaman 35 ya. Terakhir materinya, enggak semuanya kita bahas. Kita cicilkan pembukaan, pendahuluan, pengantar buat antum. Nawasikh babul awamil ad-dakhilah alal mubtada'i wal khobar. Amil tadi kita sebut sebagai apa? Faktor i'rab. Penyebab mengapa terjadi i'rab alias perubahan akhiran kata. Namanya awamil, jamak dari kata amil. Tahu amil? Dari kata amala. Apa amala? Beramal, berbuat. Amil berarti pembuat, pelaku.
Dia yang menyebabkan alias biang keroknya i'rab. Menyebabkan terjadi perubahan akhiran kata. Biang keroknya dia. Memasuki mubtada dan khobar. Wis anteng-anteng. Anteng-anteng ki apa? Tenang-tenang mubtada khobar itu akhirannya rofa semua. Diacak-acak oleh 3 kelompok berikut ini. Diacak-acak. Dia tenang. Contoh tadi apa? Zaidun. Contohnya apa? Imun. Zaid orang yang berdiri. Zaidun imun. Nanti ketika masukkan si pembuat onar ini, istilahnya pembuat onar lah, berubah. Misalnya, kemasukan kata inna, maka berubah menjadi inna zaidan qaimun. Ada perubahan? Ada? Inna mengubah yang tadinya zaidun jadi zaidan. Saya kasih pembukaannya biar antum kebayang dulu. Satunya lagi membuat onar dengan cara yang lain, yaitu kana dan kawan-kawannya. Kana zaidun qaiman. Siapa yang berubah sekarang? Qaimun menjadi, kenapa kok berubah? Kemasukan kana. Seperti air putih, kemasukan teh berubah jadi air teh. Air putih kemasukan najis bisa jadi air najis. Tergantung apa yang memasuki. Memang i'rab demikian, seperti benda cair. Lanjut, kalau dhanna. Kalau dhanna, misal saya bilang pakai kata kerja di sini, dhanna pelakunya adalah Ali. Saya tulis dhanna, telah menyangka. Tahu dhanna ya? Menyangka, su'udzon, husnudzon. Dhanna Aliyun, Ali menyangka Zaidan, Zaid itu berdiri. Yang di bawahnya dua-duanya malah berubah jadi Zaidan qaiman. Dhanna Aliyun Zaidan qaiman. Inilah yang dibahas di pertemuan berikutnya. 3 kelompok tadi memasuki mubtada dan khobar yang sebelumnya anteng-anteng adem ayem, langsung berubah jadi berantakan. Bukan berantakan sebenarnya karena ada fungsinya masing-masing. Inna punya fungsi, dhanna punya fungsi, kana juga punya fungsi. Masing-masing punya tugas yang berdampak kepada makna yang dikandung. Contoh, inna zaidan qaimun, sesungguhnya. Ada makna apa ini? Penguatan makna. Sungguh Zaid berdiri. Kalau kana, apa kana? Menunjukkan waktu telah berlalu. Zaid telah berdiri tadi. Kalau dhanna, menyangka. Ali menyangka Zaid berdiri. Masing-masing punya maknanya tersendiri. Begitu ya? Baik, ini ringkasan tentang mereka yang dikenal dengan nawasikh. Jadi 3 kelompok tadi digolongkan lagi namanya nawasikh. Nawasikh jamak dari kata nasikh. Apa itu nasikh? Penghapus. Para penghapus hukum mubtada dan khobar. Apa hukumnya mubtada? Rofa. Apa hukumnya khobar? Dihapus oleh mereka. Yang harusnya rofa jadi nasab. Jelas ya? Ini yang dimaksud menghapus, yaitu menghapus apa? Hukum yang tadinya rofa menjadi nasab. Jelas ya?
ini adalah materi berikutnya insyaallah taala. Baik, sebenarnya majelis di hari Jumat itu termasuk dilarang. Antum cek hadisnya ada. Makanya kalau di Yaman tidak boleh ada majelis sebelum sholat Jumat. Tapi ya sudah, kita udah jadwalnya gitu dari awalnya ya sudah. Tapi ya insya Allah sebagian ulama memandangnya bukan haram, sebagiannya memandangnya makruh. Coba antum searching saja hadis tentang membuat majelis sebelum sholat Jumat. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.